Halo semua, salam kenal dan selamat datang di channel Mas Meno Dokumentari. Ini adalah kisah Vlad kedua Dracul dari Wallachia, seorang pangeran dari kerajaan Wallachia, sebuah kerajaan yang tidak terlalu besar di sebelah selatan Transilvania di Rumania. Meskipun sudah meninggal pada tahun 1447, nama Vlad sampai sekarang masih dikenal sebagai salah satu teror terbesar di dunia. Nama yang dimaksud adalah nama belakang pemberian ordonya, yaitu Dracul. Nama ini sendiri dipercaya merupakan asal mula dari istilah si penghisap darah Dracula. Sosok Vlad sendiri pernah digambarkan melalui film di tahun 2014 yang berjudul Dracula Untold, produksi Universal Pictures, yang ceritanya wadidaw bum bum pak pak. Tidak sesuai dengan sejarah, tapi namanya juga film, jadi ya hiburan lah, tidak apa-apa. Oke, kita kembali. Hari ini saya akan menceritakan kehidupan dari Vlad kedua Dracul yang sebenarnya, dan kenapa namanya bisa terkenal karena kekejamannya. Jadi kisah ini dimulai tahun 1392. Saat itu, Mircea yang pertama dari Wallachia memperoleh seorang anak laki-laki dari salah satu simpanannya yang bernama Cnejna. I don't know. Nah, anak mereka ini diberi nama depan Vlad yang kedua. Karena Mircea berada di Ordo Kesatria Naga, yang merupakan salah satu ordo kesatria Kristen di masa Perang Salib, maka 5 tahun setelahnya, Mircea membawa Vlad ke ordo tersebut dan memiliki tujuan untuk membuat Vlad menjadi bagian dari ordo tersebut. Dan setelahnya, 8 tahun setelah Vlad lahir, Vlad kemudian mendapatkan nama Dracul dari Ordo Naga itu. Nah, nama Dracul ini berasal dari dua suku kata dari bahasa Latin, yaitu Draco dan Ulea. Draco sendiri memiliki arti naga, dan Ulea memiliki arti anak, yang artinya Dracul berarti putra naga. Namun dalam bahasa Rumania sendiri, Dracul juga bisa diartikan sebagai iblis. Nah, itu tadi adalah kelahiran dari Vlad kedua Dracul dari Wallachia. Sekarang kita masuk ke masa mudanya. Jadi di masa mudanya, Vlad ini tidak langsung menjadi calon pengganti ayahnya, Mircea yang pertama tadi, karena dia adalah anak hasil wik-wik gelap dari ayahnya dengan wanita yang bukan istrinya. Kalau bahasa kasarnya mungkin anak haram, seperti itu. Jadi pada awal hidupnya, Vlad bahkan belum memperoleh gelar pangeran di Wallachia. Nah, gelar pangerannya sendiri didapatkan dari Kaisar Sigismund dari Romawi Suci, karena waktu itu Wallachia berada di bawah naungan Romawi Suci. Nah, penunjukan ini terjadi di tahun 1436, yang sekaligus menjadikan Vlad sebagai penguasa Wallachia dengan gelar pangeran, menggantikan Alexandru I atau Alexandru yang pertama. Di masa kepemimpinan Vlad yang kedua, dia melakukan banyak sekali tindakan yang kejam, serta melakukan tindakan yang dianggap mengkhianati dan bertentangan dengan visi ordonya. Dan ini merupakan salah satu tindakan yang fatal sebenarnya. Yang dia lakukan adalah bekerja sama dengan Kesultanan Utsmania. Hal ini dikarenakan Vlad memiliki kepentingan khusus dengan Kesultanan Utsmania, meskipun kerajaannya berada di Kekaisaran Romawi Suci. Dan tentu saja ordonya tadi yang memberikan nama dia Dracul adalah sebuah ordo Kristen. Dan mereka bahkan mengatakan bahwa Vlad tidak berterima kasih dengan Kaisar Kristen Sigismund yang telah menunjuknya sebagai penguasa Wallachia 2 tahun sebelumnya. Teman-teman, kalau kalian anggap ini hanya masalah politik, kalian salah besar, karena saat itu isu perang salib masih sangat panas. Namun, itu semua dari sudut pandang ordonya. Berbeda dengan sudut pandang rakyatnya. Menurut rakyatnya, keputusan Vlad membela Utsmania justru untuk melindungi rakyatnya sendiri. Karena pada invasi Utsmania ke Transilvania Selatan dan Transilvania Tengah
pada tahun 1438, pasukan di kerajaan Hongaria yang seharusnya melindungi wilayah Rumania tidak berbuat apa-apa. Apalagi karena waktu itu Wallachia merupakan, ya bisa dibilang gerbang lah bagi Kesultanan Utsmania untuk masuk ke Transilvania. Nah, hal ini kemudian menyebabkan Vlad bimbang dan akhirnya harus memilih Kesultanan Utsmania. Namun kembali lagi, hal ini hanya asumsi dari kedua belah pihak. Tidak ada yang tahu tujuan Vlad yang sebenarnya. Nah, keputusan Vlad untuk mendukung Kekaisaran Utsmania ini berakibat fatal bagi keluarganya. Pada tanggal 18 Maret 1442 di pertempuran Santibru, Lancu dari Hunedoara gagal menahan invasi Kesultanan Utsmania yang saat itu menyerang Transilvania melalui Wallachia. Sudah saya bilang tadi, Wallachia merupakan salah satu gerbang bagi Utsmania untuk menyerang Transilvania. Nah, merasa kecewa dengan Vlad yang membiarkan invasi tersebut, Lancu kemudian mengusir semua keluarga Vlad keluar dari Wallachia pada tahun 1442 dan sekaligus menurunkannya dari tahta Wallachia. Ternyata setelah diusir dari kerajaannya, Vlad bersama dua anaknya, yaitu Vlad yang ketiga Dracul dan Radu yang ketiga The Beautiful, sempat tertangkap saat menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Sultan Murad yang kedua, yang merupakan Sultan Kesultanan Utsmania saat itu. Periode penangkapan dan penahanan ini terjadi di tahun 1442 sampai 1443. Selama masa penangkapan ini tidak ada catatan sejarah yang mengisahkan apa yang dilakukan oleh Vlad. Namun ada cerita yang mengatakan bahwa Vlad merasa kecewa dengan pengkhianatan Kesultanan Utsmania. Dia yang merasa kecewa akhirnya memutuskan untuk membuang agamanya dan rasa kemanusiaannya. Semenjak hari penahanannya, Vlad hanya memiliki rencana untuk bertahan hidup dan menjaga keluarganya. Nah, 1 tahun setelah keluar dari tahanan, si Vlad yang saat itu bukan siapa-siapa lagi, kembali naik menjadi penguasa Wallachia setelah disuruh sama Sultan Murad yang kedua. Nah, keputusan ini bukan karena kasihan atau mungkin merasa Vlad ini orang yang pernah berjasa bagi dirinya, jadi dia disuruh untuk naik kembali jadi penguasa. Bukan seperti itu. Alasan sebenarnya karena waktu itu salah satu bangsawan Hungaria yang bernama János Hunyadi melakukan kampanye untuk menaklukkan Kesultanan Utsmania di tahun yang sama, yaitu tahun 1444. Jadi, si Sultan Murad II membutuhkan orang untuk menyusup ke lingkaran kerajaan Hungaria dan bisa dikatakan menyusup ke kerajaan Romawi Suci, dan Vlad adalah orang yang tepat. Nah, si Vlad sempat bertarung bersama Hungaria dan tentara Perang Salib di tahun yang sama. Namun dalam catatan sejarah dikisahkan bahwa Vlad menahan diri saat pertarungan tersebut. Akibatnya, banyak bangsawan Hungaria yang merasa tidak suka dengan dirinya. Akibatnya, Vlad yang dianggap terlalu menurut dengan Kesultanan Utsmania harus dieksekusi pada tahun 1447 di bawah perintah János yang tadi. Nah, tempat eksekusinya sendiri ada di Balteni, sebuah daerah yang tidak terlalu besar di Hungaria. Nah, itu tadi adalah kehidupan dan akhir hidup dari Vlad kedua Dracul dari Wallachia. Sekarang kita masuk ke kenapa dia bisa sangat terkenal. Padahal kalau dilihat dari reputasinya yang sudah dijabarkan tadi, kita bisa bilang kalau Vlad adalah seorang penguasa yang labil. Dan kita juga bisa bilang kalau dia ini tidak punya pendirian. Sebentar dia membela Utsmania, sebentar dia akan membela Ordo dan kerajaannya sendiri. Tapi sebenarnya di sini kekejamannya tidak berkaitan dengan itu tadi, kelabilan ataupun pendiriannya yang tidak tetap. Kekejamannya lebih ke arah hasrat pribadinya sendiri. Kalian ingat tadi, saya sudah bilang kalau nama belakang Vlad dijadikan nama teror di seluruh dunia sampai saat ini. Dan teror tersebut adalah Dracula, di mana seperti yang kita tahu dari film-film, meskipun kita tidak tahu apakah Dracula itu ada atau benar, Dracula adalah sebuah sosok yang suka sekali menghisap darah manusia. Alih-alih minum darah kayak vampir atau apalah itu, justru Vlad lebih memilih melihat korbannya dari bawah tiang yang dijadikan alat untuk eksekusi korbannya. Kalau kalian tidak tahu yang saya maksud, setelah dari video ini kalian bisa langsung tulis di YouTube ataupun di mana itu, ataupun mungkin
kalian bisa lihat di scan-scan awal dari film Dracula Untold. Di situ sudah diceritakan, maksud saya di situ sudah digambarkan apa yang dilakukan oleh Vlad, kekejamannya seperti apa. Nah, maksud saya tadi, dia itu berdiri di bawah tiang untuk melihat darah korbannya yang bercucuran. Iya, dia melihat darah korbannya bercucuran. Darah yang bercucuran itu dikatakan mengenai ke wajah Vlad, yang menyebabkan dia itu terlihat seperti orang yang seperti mandi darah, yang memunculkan juga persepsi lain bahwa Vlad itu mungkin sedang minum darah itu sedikit-sedikit. Padahal kalau mungkin menurut saya si Vlad ini mungkin cuma orang yang punya jiwa psikopat yang suka lihat hal-hal gore kayak begitu. Nah, dari visualisasi yang tertangkap ini, Vlad kemudian dijuluki sebagai peminum darah, yang nantinya namanya akan dikenal sebagai Dracula. Apalagi di Rumania sendiri nama Dracul itu artinya kan iblis. Nah, itu tadi kisah tentang Vlad II Dracul. Sekian video dari Mas Meno Dokumentari. Saya minta maaf kalau lama sekali update. Saya minta maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang mau subscribe silahkan subscribe. Yang tidak mau subscribe paling tidak like video ini. Sampai jumpa. Terima kasih.